Usianya hampir setengah abad, namun kendaraan beroda 3 yang dikenal bemo hingga saat ini masih tetap menyusuri ruas jalan ibu kota. Kendaraan yang menjadi ciri khas kota Jakarta ini pun masih tetap bertahan di tengah moda transportasi Jakarta yang semakin berkembang. Kendaraan umum becak motor ini pernah berjaya di tahun 70-an di ibu kota. Seiring waktu, keberadaan bemo pun semakin tersingkirkan. Usianya yang sudah tua membuat kondisi bemo kusam dan penuh dempul di bagian bodinya. Namun hal ini tak membuatnya sepi penumpang. Di Jakarta, bemo masih dapat dijumpai di kawasan Ben Hill, Manggarai, dan Grogol. Jumlah bemo yang beroperasi pun dapat dihitung dengan jari, tidak sampai 20. Meski demikian, bemo tetap menjadi idaman di tengah persaingan transportasi yang lebih nyaman. Pelayanan bemo yang mampu mengantar penumpang dari jalan besar hingga ke gang sempit. Ya murah aja kali. Naik angkot lain juga sama kan murah. Iya sih. Kan kalau ke situ masuk ke dalam. Karena yang praktis dan adanya ini ya. Kalau ke sana kan kalau bajai mungkin terlalu mahal dan ini praktis, cukup murah ya, 3.000 ya. Berbagai kendala seperti mogok dan kesulitan mendapatkan onderdil menjadi kendala bagi sopir bemo. Namun, bemo menjadi penopang hidup mereka. Mereka pun berharap pemerintah memberikan kompensasi bila moda transportasi ini dihapuskan. Iya, tapi saya udah enak ini sih. Biar dapat sedikit tapi nggak terlalu capek. Kalau mobil angkut dari sini ke Roxy, sampai Roxy jalannya setengah modal macet. Dengan ongkos yang terjangkau, bemo tetap menjadi moda transportasi pilihan di tengah persaingan transportasi massal ibu kota. Ya, keberadaan bemo ini memang sudah semakin jarang. Namun, ini masih menjadi primadona masyarakat. Terbukti masyarakat masih membutuhkan bemo-bemo ini. Nah, sekarang saatnya bagaimana pemerintah bisa memberikan ruang yang cukup bagi bemo-bemo ini untuk bisa berjalan semestinya. Husni Mubarok dan Dedi Priyatna, MNC TV Jakarta melaporkan. Siapa yang tak kenal ondel-ondel? Ya, boneka besar yang juga maskot kota Jakarta ini ternyata keberadaannya mulai terpinggirkan. Bahkan ondel-ondel mulai turun ke jalan untuk mencari uang. Seperti apa caranya ondel-ondel mencari uang di jalanan? Berikut liputannya. Boneka tinggi besar dengan ukuran 2,5 meter dan berat mencapai 5 kg ini dahulu kerap digunakan untuk menyemarakan pesta-pesta besar dan menyambut tamu kehormatan. Wajar saja jika ondel-ondel menjadi kebanggaan seniman dan warga Betawi. Namun kini keberadaan ondel-ondel hanya sebagai hiburan masyarakat kelas bawah. Tidak banyak generasi penerus yang mau melestarikan keberadaan ondel-ondel ini. Dengan iringan musik khas Gambang Kromong, sepasang ondel-ondel menari dengan menggerak-gerakan badan sambil berputar-putar. Pertunjukan ini pun menjadi tontonan gratis dan menghibur bagi warga sekitar. Wah, pokoknya paling enak lah, paling seneng lah hiburnya, warnanya, bagusnya, musiknya, orang-orangnya, pokoknya kehibur sekali, seneng. Para seniman yang tergabung dalam Sanggar Kartika di Kemayoran ini tetap optimis untuk mengembalikan masa kejayaan ondel-ondel seperti puluhan tahun sebelumnya. Meski penghasilan mengamen tidak menentu, namun dengan cara ini ondel-ondel bisa bertahan dan menghiasi wajah ibu kota. Ngamen dulu bang, nanti kita tahap. Kita pengen tunjukin bang kalau budaya Betawi itu masih ada dan gak akan punah. Nah, kalau buat pemudanya nih, yuk mari-mari kita budayakan Betawi, khususnya keseniannya bang. Derasnya arus globalisasi membuat kebudayaan lokal semakin tergusur. Tradisi daerah seperti ini sudah saatnya untuk terus dijaga dan dilestarikan oleh masyarakat.
Ternyata tidak mudah ya pemirsa. Nah, melestarikan ondel-ondel ini tidak hanya tugas dari seniman, melainkan juga pemerintah dan juga generasi muda agar ondel-ondel ini tidak tergerus oleh zaman. Husni Mubarok dan Ahmad Arianto, MNC TV Jakarta melaporkan. Pemirsa, di tengah keriuhan pemilihan pimpinan MPR yang berbiaya besar, masih banyak warga yang hidup serba kekurangan. Bahkan tempat tinggal mereka beratapkan seng dengan alas terpal. Fenomena ini menjadi tanda tanya besar atas janji manis pemerintah yang siap menyediakan hunian layak bagi warganya. Kulihat mendung menghalangi pancaran wajahmu, tak terbiasa ku dapati. Jakarta sebagai kota metropolitan tak selamanya indah. Banyaknya pendatang serta minimnya lahan tempat tinggal membuat sejumlah kawasan di Jakarta menjadi kampung kumuh. Salah satunya di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat ini. Warga membangun rumah semi permanen di atas saluran air dan bantaran rel. Meski tinggal di hunian sempit yang berjarak 2 meter dari rel kereta, warga memilih bertahan dengan segudang resiko. Hunian tidak layak huni ini pun bahkan sudah mereka tempati hingga puluhan tahun bersama keluarganya. Kondisi sanitasi air dan MCK yang buruk seperti ini juga membuat kehidupan mereka jauh dari sehat dan bersih. Bangunan semi permanen ini hanya berdindingkan triplek dan juga beralaskan tikar seadanya. Ini menunjukkan masyarakat Jakarta belum bisa menikmati manisnya hidup layak di ibu kota Jakarta. Meski demikian, mereka masih memiliki impian menempati rumah yang layak huni dan jauh dari risiko bahaya. Dulu katanya nggak mau, ya kan, pengen ngurusin Jakarta. Sekarang di ojok-ojokin dari PDIP, sebagai rakyat ya sedikit kecewa lah. Rencananya, Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan merampungkan 70 lokasi untuk membangun kampung deret. Yang di tempat-tempat kumuh yang di atas tanah negara kita pindahkan ke rumah susun. Rumah susun banyak sekali kita bangun. Kemudian pada tempat-tempat yang memang sudah sesuai dengan peruntukan kita tata dengan program kampung deret. Dan ini akan konsisten kita lakukan. Penataan kampung kumuh dengan penyediaan rumah murah pada warga, baik berupa rumah susun atau kampung deret, menjadi salah satu program pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Namun upaya tersebut belum sepenuhnya menjangkau masyarakat. Husni Mubarok, Ilham Aji, MNC TV Jakarta melaporkan.